Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang segera mengkaji batas garis sempadan pada aliran sungai besar di Sumatera Barat. Kepala BWS Sumatera V Padang Naryo Widodo mengatakan, pengkajian perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi bencana berulang, seperti banjir dan erosi, dampak luapan aliran sungai dan pengendalian aktivitas manusia. Terlebih usai banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera Barat pada akhir November lalu, yang membuat banyak aliran sungai besar di Sumbar alami pergeseran dan pendangkalan akibat tertimbun endapan material banjir. Kajian itu nantinya digunakan untuk menentukan kembali batas garis sempadan sebagai area aman luapan aliran sungai. Selain itu juga menjadi panduan untuk pemerintah daerah dalam memberikan izin mendirikan bangunan di sepanjang daerah aliran sungai. Dan ini ditentukan berdasarkan perhitungan bibit banjir yang tinggi yang sering terjadi di daerah sungai tersebut. Jadi kita kaji seberapa penambang basah yang harus disediakan, lalu baru kita buat tanggul-tanggul. Setelah tanggul itulah kita sesuaikan dengan Permen PU nomor 28 seberapa yang diizinkan untuk menempati bangunan-bangunan. Terkait proses pengkajian yang membutuhkan waktu cukup lama, Naryo Widodo berharap pemerintah daerah sementara waktu dapat mengatur dan memperketat pemberian izin pendirian bangunan di sempadan sungai. Hal ini sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu banjir bandang kembali terjadi sebelum penetapan garis sempadan sungai dilakukan. Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan adanya 70 anak yang tersebar di 19 provinsi Indonesia yang tergabung dalam grup True Crime Community atau TCC. Sebuah grup di media sosial yang mengandung konten kekerasan dan berbahaya bagi anak. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Mahendra Eka Wardana menyampaikan 67 anak diantaranya telah menjalani asesmen, pemetaan, serta konseling bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Menurutnya, komunitas True Crime Community menjerat anak dengan menjadi ruang sosial alternatif yang membentuk rasa memiliki dan kebersamaan. Sebuah ruang yang tumbuh di tengah keterbatasan ruang ekspresi dan mendampingi anak di lingkungan sekitarnya. Jadi di sini mereka merasa memiliki rumah kedua, ya, karena di dalam komunitas ini aspirasi mereka bisa didengarkan oleh rekan-rekannya, bisa terjadi interaksi, dialog, dan saling memberikan rekomendasi atau masukan untuk menyelesaikan solusinya masing-masing, tentunya dengan kekerasan-kekerasan tersebut. Dari 70 anak yang terlibat, 15 orang diantaranya berasal dari Jakarta dan 12 orang dari Jawa Barat yang berada di rentang usia 11 hingga 18 tahun. Para orang tua dihimbau untuk turut mengawasi aktivitas gawai anak, terutama jika menemukan keterlibatan anak dalam sejumlah grup di media sosial yang terafiliasi dengan TCC, seperti TCC Reborn, Tanah Suci TCC, dan Indonesia Headhunter. Tim SAR gabungan memperpanjang 2 hari operasi pencarian satu warga negara asing asal Spanyol, korban tenggelamnya kapal motor Putri Sakinah di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pada pencarian hari ke-14 atau 8 Januari, tim SAR memfokuskan upaya di sekitar pulau-pulau yang berada di wilayah Labuan Bajo, khususnya Pulau Komodo, Padar, dan Rinca. Evaluasi pencarian pada hari ini akan menentukan rencana pencarian di hari terakhir pada 9 Januari besok. Adapun perpanjangan operasi SAR ini menurut Fatur Rahman dilakukan atas permohonan dari Kedutaan Besar Spanyol serta keluarga korban. Pertimbangan yang dilaksanakan adalah berdasarkan kemanusiaan dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh diminta dari pihak keluarga korban, permohonan untuk melaksanakan perpanjangan pencarian di hari ke-14 maupun nanti di hari ke-15. Fatur Rahman menegaskan seluruh personel SAR gabungan tetap dalam kondisi siap untuk melanjutkan operasi pencarian. Strategi pencarian akan difokuskan dengan pengamatan di permukaan air, termasuk dengan memperhatikan temuan serpihan yang diduga berasal dari badan kapal.